Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi kolega. wabarakatuh. Iya, terima kasih telah menunggu waktunya. Kembali lagi bersama saya, Dr. Binol, dan co saya, Dr. Hewan Dermawan Saputra. Halo, Dok Putra. Ah, itu dia orangnya. Oke, malam, Dok. Sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini semuanya sudah bergabung kembali di podcast number 5, Dr. Bin The Vet Show. Dr. Elvi, apakah sudah bisa bergabung? Nah, itu dia akhirnya. Bisa di-unmute, Dok? Dok Elvi, silakan. Boleh di-unmute dulu, Dok. Boleh di-request, Dok Putra. Oke. Selamat malam, Dok Elvi. Assalamualaikum. Halo. Dok Elvi. Dok Elvi, selamat malam. Suaranya putus-putus, Dok. Halo, Dok Elvi. Baik, sambil menunggu koneksi dari Dr. Elvi Dwi Tari, diberitahukan kepada seluruh kolega yang sudah mendaftarkan, nanti materinya akan kami kirimkan via email, ya, melalui link Google Drive. Tapi nanti setelah acara. Halo, Dok Elvi, sudah bisa jelas suaranya? Oke, mohon bersabar sebentar ya, Dok ya. Biasa kalau menjelang acara dimulai itu ada aja dramanya. Oke, di sini lumayan banyak dokter-dokter seniornya dan juga timnya Dr. Elvi dari Jatim 4 Group. Ada Dr. Nani, Dr. Rosi, Dr. Prista. Halo semuanya. Juga Dr. Aceh, dokter-dokter yang lain, dan juga, wah ini ada pembimbingnya Dr. Elvi nih, Dr. Kopo. Sehat, Dok? Boleh yang disapa, di-unmute. Halo semuanya. Supaya kita bersama langsung. Halo, Dok Aceh. Sukses ya, Dokter Dia.
Terima kasih, amin. Ini sudah sampai di mana posisi? Baru Cianjur. Oh, Cianjur. Macet nggak? Tadi, Sekarang udah lancar ya? tadi biasa buka tutup udah lancar. Oke, ini lagi nggak nyetir kan? Enggak. Mantap. Lanjut ya, unmute ya. Ya, Dok. Terima kasih sudah bergabung. Ini nampaknya Dr. Elvi lost dari partisipan ya, Dok Putra. Bisa tolong dibantu? Oh, sudah bergabung lagi. Dr. Elvi, di-unmute bisa, Dok? Nah, Halo dok, oke. Assalamualaikum, Dok Elvi. Silakan Dok Elvi. Mohon maaf semuanya atas gangguan teknisnya. Oke. Iya, drama ya biasa ya. Pasti penggemar Korea nih. Penuh dengan drama. Oke, Dok Elvi sehat? Sehat dok. Oke, alhamdulillah. Nah, ini terima kasih atas kesempatannya telah mau berbagi sharing ilmunya, sedekah ilmunya buat kita semua, karena ini banyak banget yang nungguin ilmu tentang burung, Dok. Iya dok, terima kasih. Kok lemes suaranya, Dok Elvi? Sudah makan malam? Agak panik ini kehilangan kontak tadi. Oh gitu. Ya, sekarang sudah bergabung, alhamdulillah, dan didukung teman-teman dari Jatim Park Group ya. Iya. Ini backing-annya banyak nih. Oke, baik. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh The White Avian Vet, Dr. Hewan Elvi Dwi Yuntasari dari Lembaga Konservasi Satwa Ex Situ Eco Green Park, Jawa Timur Part 2. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Dr. Elvi. Sudah tenang. Boleh di-share screen, Dok? Oke. Siap, sudah masuk. Tinggal di full screen. Oke, mantap. Silakan, Dok. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter ya, saya namanya Elvi Dwi Yuntasari. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan sharing mengenai kasus yang kita tangani, yaitu crop necrotic surgery on lilac crown Amazon. Baik dok, kita pendahuluan dulu, kita mengenal burung lilac crown Amazon ini dulu ya. Lilac crown Amazon atau Amazona vinci merupakan burung endemik dari hutan conifera di daerah Pasifik, di lereng Pasifik di Meksiko. Status konservasi dari burung ini dok tergolong burung yang rentan. Dengan ciri morfologi burung ini warna bulu dominan hijau dengan merah marun di kepala bagian depannya, kemudian dia terdapat warna biru violet di bagian merah ke bagian belakang dan area crown atau di atas tengkuknya. Pakan alami burung ini yaitu buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah beri. Baik dok, sebelum ke kasusnya, kita baiknya untuk mengenal behavior atau tingkah laku alami dari burung Amazon ini. Burung Amazon ini memiliki intelijensi yang tinggi seperti kebanyakan burung paro bengkok lainnya. Kemudian burung ini merupakan satwa sosial. Ini penting sekali dok, sifat satwa sosial ini akan mempengaruhi cara kita nanti dalam menempatkan perawatan burung ini. Ketika dia satwa sosial, maka harus ada temannya atau harus ada kelompoknya dalam perawatannya, tidak boleh dipisahkan. Suaranya nyaring dan sering, menyukai enrichment. Enrichment di sini adalah pengkayaan dari kandangnya. Ada tangkringan, ada enrichment
untuk breeding dan lain sebagainya. Dia menyukai kegiatan bermain dok, seperti mengayun, menggigit, sama dan lain sebagainya. Kemudian mereka suka memberantakan makanannya, mengeluarkan kotoran setiap 10-30 menit sekali. Menyukai kegiatan membersihkan diri atau grooming, terutama pada bulunya, dan merupakan satwa yang selalu bersiaga terhadap bahaya. Berikutnya pendahuluannya, gini dok, ini adalah beberapa aspek yang sering kita harus amati cermati ketika menentukan memeriksa keadaan burung. Yang pertama adalah kita lihat burung itu sakit apa enggak dari beberapa aspek. Ada kecurigaan ke arah mana. BCS atau kondisi tubuhnya, dia dilihat dari muskulus di regio dorsal dari burung tersebut, dan terkadang juga bisa dilihat dari muskulus pectoralis. Kemudian kita lihat juga kalau burung itu kondisi bulunya, dia mengkilat atau kusam, kalau ada alopecia atau tidak. Kemudian respirasinya, bagaimana dia bernafas, normal apa tidak. Terus ada gangguan pernafasan lainnya, biasanya dia kalau ada discharge di trakeanya, dia akan menggeleng-gelengkan kepala untuk mengeluarkannya. Kemudian kita harus mengamati fesesnya mengenai bentuk, konsistensi, warna, dan baunya. Kemudian matanya itu seringkali terlihat sayu atau tidak, bersih atau tidak, ada luka atau tidak. Kemudian cara berjalannya pincang atau tidak. Makanan, cara dia makannya habis apa tidak, terus kemudian cara mengambil makannya normal atau tidak. Terkadang kita juga harus melihat cara bertengger. Kebanyakan burung yang sakit dia akan tidak bertengger pada tenggeran yang seperti biasanya. Berikut ini adalah peralatan yang kita butuhkan, peralatan standar yang kita butuhkan dalam menghandling burung paro bengkok dok. Yang pertama, gambar atas sendiri ini adalah jaring dok dengan berbagai ukuran. Kita sesuaikan burung yang akan kita lakukan handling. Kemudian ada sarung tangan, terus ada anduk. Kalau peralatan transportasinya dok, di bawah ini kita bisa melihat kennel box, ada kandang lipat, ataupun kandang transportasi untuk jarak jauh ya dok ya. Jarak jauh itu maksudnya ada naik pesawat atau naik kendaraan dalam jarak jauh. Baik dokter, kita masuk ke dalam kasusnya. Jadi dok, dengan clinical historinya terdapat anamnesa satwa terpantau saat bertengger dengan kondisi memiliki crop atau tembolok di sini dengan ukuran yang abnormal atau kita sebut megacrop pada pagi hari. Nafasnya dalam keadaan baik, aktivitasnya baik, namun tidak terpantau adanya aktivitas mengambil pakan. Sinyalemen satwa ini adalah jenis satwanya Lilacron amazon dengan ID-nya pakai gelang di kaki, AFA OA9230. Jenis kelaminnya jantan, usia lebih dari 10 tahun. Nah, karena keadaan observasi tersebut, kita melakukan handling untuk melakukan pemeriksaan fisiknya dok. Di sini kami melakukan penangkapan menggunakan jaring, kemudian kita handling dengan bantuan handuk dengan posisi seperti ini, handling yang baik di burung paro bengkok. Kita fiksasi daerah os mandibulanya karena kekuatan dia itu ada di paruh, os mandibulanya dengan kedua jari seperti ini dan jari telunjuk ada di kepala. Kemudian tangan yang satunya memegang kaki dan ujung dari sayap. Perlu diketahui juga dok, dalam menghandling burung kita harus memperhatikan agar tidak menekan area dari air sac ataupun kantong udara yang ada di thoracalis maupun abdominalis.
Baik dok, hasil pemeriksaan fisiknya kita fokus ke temboloknya, diameternya kurang lebih 6 cm dengan konsistensi saat kita palpasi, yaitu keras dan terdapat undulasi cairan di berbagai bagiannya. Ini konsistensinya keras dan terdapat undulasi. Penampakan luarnya, saat kita lihat penampakan dari tembolokannya, terdapat hiperemi atau kemerahan pada pembuluh darah yang menginervasi tembolok bagian luar. Saat itu kita lakukan penanganan pertamanya, satwa disendirikan di kandang perawatan dok. Namun kandang perawatan ini kita tempatkan di kandang yang lebih kecil, tapi tetap satu kandang besar di kandang display dengan pasangannya. Pemberian pakan hanya kami berikan pepaya dok, kami stop dahulu untuk pakan biji-bijian seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan jagung, dan hanya kita berikan pepaya dan air minum ad libitum dengan harapan pakan bijian itu lebih sulit dicerna sehingga lebih baik untuk dihentikan. Treatmentnya, di sini kami mentreatment satwa ini dengan sodium bikarbonat dengan 0,08 gram diencerkan dalam 1 ml air. Kandungan obatnya 200 mg ditambah multivitamin sebanyak 0,025 gram kita lakukan oral. Tujuan pemberian ini karena sodium bikarbonat bersifat basah, kita harapkan dapat menetralkan asam dari profen yang diharapkan makanan di tembolok bisa tercerna turun. Baik dok, yang perlu diperhatikan di sini dalam dosis pemberian dan dalam jangka waktu lama, obat ini termasuk obat yang keras dan menyebabkan efek korosif sehingga kami tidak menyarankan untuk penggunaan obat ini dalam kasus crop statis atau tembolok yang kontraksinya menurun. Berikut ada solusi terbaik dalam kasus crop statis berdasarkan beberapa diskusi dari kolega kami dan beberapa partner yang sering melakukan penanganan terhadap crop statis. Solusinya adalah flushing dengan menggunakan air hangat 5-8 kali untuk menyedot keluar isi dari tembolok. Apabila solusi ini belum bisa mengeluarkan isi tembolok, dapat dilakukan pemijatan untuk mengeluarkan isi tembolok dengan posisi satwa dibalik, yaitu kaki berada di atas. Yang kami lakukan saat itu, kami lakukan flushing juga untuk menyedot cairan yang ada di tembolok tersebut, namun flushing yang kita lakukan tidak dapat menghasilkan cairan yang dapat atau mengeluarkan sesuatu yang tidak dapat mengeluarkan sesuatu dari isi tembolok tersebut. Ini dok, ini berikut ini, yang foto di bawah ini contoh dari crop tube yang nantinya dihubungkan ke needle, dimasukkan ke dalam intratembolok. Perjalanan penyakit berikutnya, keesokan harinya keadaan temboloknya itu semakin membesar, jadi obat yang diberikan tidak ada efeknya, kemudian flushing yang dilakukan juga tidak bisa mengeluarkan isi dari tembolok tersebut, sehingga temboloknya semakin membesar. Satwa dalam keadaan kesehatan yang menurun dengan kondisi nafas yang berat dimungkinkan karena nafas ini isi dari tembolok itu menekan bagian trakea sehingga nafasnya jadi kurang lancar. Solusinya sehingga kami mengambil solusi dilakukan dokter fungsi untuk mengeluarkan cairan tembolok. Di sini kami menyarankan dalam kasus-kasus seperti ini untuk melakukan X-ray ronsen terlebih dahulu.
Berikut ini gambar yang sebelah kiri merupakan treatment yang kami lakukan, yaitu fungsi dengan menggunakan IV catheter ukuran 20. Fungsi di sini dia untuk menurunkan tekanan intratembolok sehingga nafas akan menjadi lebih lancar. Nah, hasil dari fungsi tersebut yang keluar adalah darah keruh dengan volume plus minus 10 ml. Darah di sini terlihat seperti darah yang bercampur air, nanah atau pus, dan ada sisa-sisa jaringan yang terambil. Karena kita melihat keadaan yang seperti ini, kita putuskan untuk melakukan surgery atau pembedahan untuk mengeluarkan isi dari temboloknya. Baik dok, ini persiapan operasinya. Satwa tersebut beratnya 300 gram atau 0,3 kg. Anestesi yang kami gunakan yaitu ketamin HCl 10% dengan sediaan 100 mg per mililiter. Dosis ketamin untuk Amazon 20 sampai 50 mg per kilogram intramuskular. Kami pakai yang 20 mg per kilogram. Dosis pakainya dengan perhitungan seperti ini, dosis ketamin Amazon kali berat badan persediaan didapatkan 0,06 ml. Kemudian antibiotik yang kita pakai yaitu injek enrofloxacin dengan sediaan 100 mg per mililiter. Dosis enrofloxacin untuk Amazon kita pakai 30 mg per kilogram sehingga didapat dosis pakainya 0,09. Untuk antibiotik topikalnya kita menggunakan enrofloxacin banding NS kita cairkan 1:9. Dan salep kulitnya nanti kita menggunakan mupirocin. Sedikit tips dari kami, jangan menggunakan enrofloxacin di burung atau avian muda karena dapat mengganggu kartilagonya. Analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ini kami menggunakan asam tofenamik 8% dengan kandungannya 80 mg per mililiter, dosis tofenamik asidnya 4 mg per kilogram, sehingga didapat dosis pakainya 0,015 mili dan kami bulatkan menjadi 0,02 mili. Vitamin yang kita berikan vitamin B kompleks nanti setelah surgerinya sebanyak 0,06 ml. Kita masuk ke operasinya ya dokter ya, setelah diinjekkan ketamin, kemudian dilakukan langkah persiapan pencabutan dulu di area sayatan. Terus yang kedua adalah pemberian alkohol, ketiga pemberian iodin. Dalam foto ini, bagian kepala ada di sini, dan bagian ekor ada di sini. Di sini dapat kita lihat ya dok, kita bisa perkirakan yang berwarna lebih terang ini seperti yang diduga jaringan yang mengalami nekrosa atau kematian jaringan karena nggak ada inervasi di dalamnya. Kemudian yang lebih gelap ini seperti adanya bleeding subkutan. Kemudian langkah yang pertama lagi kita lakukan sayatan. Sayatan pertama di kulit dan muskulus. Kita lakukan sayatan yang pertama, kemudian gambar yang sebelah kanan ini terlihat terdapat internal bleeding pada daerah antara crop ini dan muskulusnya. Kita lakukan removal atau pengeluaran bleedingnya. Kebetulan ini bleedingnya dia sedikit memadat gitu loh. Kemudian langkah ketiga kita lakukan sedikit sayatan. Kami memilih daerah sayatan pada titik yang paling mengalami nekrosa. Kita perkirakan mengalami kerusakan paling parah. Karena kenapa? Karena nantinya kita akan melakukan pengurangan jaringan atau pengambilan jaringan yang sangat-sangat rusak. Yang pertama pembukaan tembolok, kemudian dilakukan fungsi lagi dok untuk
untuk meringankan nanti setelah kita sayat lebih dalam, cairannya sudah banyak berkurang sehingga tidak melober dan mencemari sekitarnya. Kemudian ini yang sebelah kanan kita lakukan pelebaran sayatan dan melalui proses dan berikutnya adalah memulai proses pengeluaran jaringan. Di sini dapat kita lihat dok isi jaringannya itu maaf dok. Jadi ini kita terlihat sini sudah terjadi nekrosa di sini dengan ini ada darah, ada jaringan yang mengalami infeksi perkejuan, kemudian ini daerah-daerah yang tidak ada inervasinya. Kemudian ini dari hasil pengambilan isi dari temboloknya terlihat nekrosa dengan di sini ada seperti nanah-nanahnya dan jaringan sisa-sisa jaringan yang mengalami perkejuan. Ini kondisi tembolok setelah dikeluarkan sebagian dari jaringan nekrosanya. Kemudian untuk make sure bahwa nekrosa yang terjadi itu sampai seberapa dalam, kita lakukan seperti melihat kita kuakkan temboloknya sehingga kita bisa membersihkan bagian dalam yang berbatasan dengan profen. Terus kemudian kita lakukan observasi jaringan dan pembersihan sisa jaringan nekrosa dengan prosedur kuret atau kiret dengan menggunakan blade sehingga sampai bersih. Ini harus dilakukan dengan hati-hati ya dok, mengingat kita tidak boleh melakukan sayatan yang membuat tembolok jadi bocor. Kemudian dilakukan flushing dengan NS berkali-kali hingga bersih, kita bersihkan. Kita masuk ke proses penjahitan dok. Penjahitan pertama dilakukan untuk menutup temboloknya, dilakukan dengan penjahitan continuous interlocking. Kita memilih continuous interlocking, seperti ini jahitannya. Terus tipe benang yang jahit yang kita gunakan adalah synthetic absorbable dengan nomor 30 dengan jenis jarum bulat. Ini jahitan pertamanya. Kemudian jahitan kedua kita menggunakan jahitan lambat tetap pada tembolok di kanan dan kiri. Kita tautkan antara kanan dan kiri dari bagian dari jahitan continuous interlock tadi, dilengkapi dengan jahitan continuous lambat pada tembolok. Tujuannya dia untuk biasanya untuk menutup dan meyakinkan agar tidak ada kebocoran. Baik dok, yang terakhir adalah jahitan muskulus dan kulit. Jahitan muskulus dan kulit kita menggunakan continuous interlock diperkuat dengan dengan 3 simple continuous. Ini continuous interlock kita kuatkan dengan simple continuous sebanyak 3 simple. Satwa terbangun sesaat setelah penjahitan kulit selesai. Jadi satwa langsung terbangun dalam posisi berdiri. Kita masukkan ke dalam. Terakhir kita beri salep mupirocin tadi ya dok ya. Satwa kita masukkan ke dalam kandang angkutnya. Baik dok, kita masuk ke pembahasan kasusnya. Jadi dok, secara fisiologis burung itu secara fisiologis crop statis ini merupakan akibat dari agen infeksius yang masuk tembolok,
maka terjadi mekanisme AFES untuk mempertahankan diri, sehingga dia mengurangi kontraksi di temboloknya. Pada batasan tertentu akan terjadi dari pengurangan, akan terjadi keadaan statis yang tidak berkontraksi, sehingga makanan akan tertahan di temboloknya. Ini secara fisiologis adalah mekanisme pertahanan tubuh dari AFES agar agen penyakit tidak masuk ke saluran cerna lebih lanjutnya. Catatan di sini dalam crop statis ini hanya terjadi penumpukan makanan dan sangat jarang, Dok. Dalam kasus seperti itu kemungkinan berlanjut jadi nekrosa jaringan. Jadi diagnosa akhir ini adalah megacrop karena crop nekrotik. Diagnosa banding yang kami ambil adalah crop tumor. Saran kami di sini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa biopsi jaringan tadi untuk mengetahui seberapa besar kerusakan jaringan dan ada tidaknya sel tumor yang menyertainya. Baik, Dok, kita lakukan dugaan penyebab dalam kasus crop nekrotik ini. Dugaan sebabnya adalah lebih ke arah pola makan burung yang seringkali makan biji-bijian dengan cepat, sehingga bijian yang ada di tembolok tersebut akan memperberat kerja proventriculus dan memicu naiknya asam lambung ke tembolok. Nah, asam lambung ke tembolok ini naik sehingga mengiritasi jaringan, dan kemungkinan setelah iritasi tersebut, melihat tadi hasil kita melakukan surgery, kemungkinan terjadi infeksi sekunder dari bakteri. Jadi infeksi tersebut terjadi, terus terjadi mekanisme peradangan di mana di sana ada penumpukan sel-sel darah putih, terus ada agen-agen peradangan seperti prostaglandin yang sifatnya dia merusak epitel pembuluh darah, sehingga pembuluh darah tidak dapat menginervasi beberapa jaringan yang ada di sana, sehingga terjadi infak jaringan atau kematian jaringan, kemudian terjadi degenerasi jaringan. Degenerasi jaringan di sini merupakan proses awal terjadinya nekrosa. Dalam tahap selanjutnya terjadi nekrosa jaringan atau kematian jaringan. Ini pos operasinya, Dok. Jadi pos operasinya satwa kami tempatkan di kandang gambar sebelah kiri, di kandang displaynya, tetap di kandang displaynya dengan pasangannya, namun dia ditempatkan di kandang kecil. Perlu kita catat bahwa dalam proses perawatan satwa harus dalam kondisi hangat, karena jenis burung itu dia mutlak harus suhunya lebih hangat. Maka di sini kami tambahkan lampu penghangat. Opsi lain bisa kita gunakan seperti ini, contohnya bisa gunakan bird ICU atau ICU pada burung. Di sini bisa mengatur pengaturan suhu dan kelembapan. Tapi ini sedang kemudian pos operasinya. Treatment setelah pos operasi hari pertama kita menggunakan pakan khusus atau suplemen pakan khusus untuk burung sakit. Kita di sini pakai first aid 2 gram dalam 3 ml air hangat. Isi dalam first aid itu ada albumin, hidrolisis kasein, maltodextrin, glukos, vegetable oil, omega 3 dan asam lemak, omega 9, mineral dan vitamin. Kemudian hari pertama sampai hari kelima kita tetap melakukan injek enrofloxacin 0,09 ml, tolfenamic acid 0,02 ml, Bicom 0,06 ml. Kita memilih enrofloxacin ini pertimbangannya, Dok, enrofloxacin itu the best drug choice untuk kasus-kasus yang mengalami infeksi bakteri yang mengalami infeksi seperti ada nanahnya, terus ada pus ataupun salang radang kaseosa. B kompleks di sini kita pilih karena dia
efektif untuk mempertahankan atau menambah palabilitas dan nafsu makan pada burung. Kemudian kita lanjutkan hari 6 sampai hari ke-11, Dok. Selama 5 hari, yaitu multivitamin 0,5 gram kita beri oral. Kita beri di pakan karena satwa sudah mampu makan. Hari ke-1 sampai hari ke-14, kami tidak berikan pakan selain pepaya dan jagung. Karena kasus ini masih berlangsung, sehingga kita nanti melakukan pengamatan dulu bagaimana kondisi dari temboloknya dan nanti akan diberikan pakan tambahannya bertahap. Hasilnya satwa ini nafsu makannya tinggi mulai hari pertama pas operasi. Jadi saat pemberian first aid tadi dia juga melahap makanan pepaya yang kita berikan dengan sangat aktif sampai hari berikutnya. Kemudian hari ketiga kami mulai memberikan jagung, tapi tetap stop untuk bijiannya, kacang-kacangan dan bijian. Aktivitasnya baik, nafasnya baik, dan defekasi lancar. Defekasi yang lancar ini merupakan indikasi bahwa makanan tercerna dengan sempurna. Jahitan dalam kondisi baik, satwa tidak melepas jahitannya, tidak berusaha melepas jahitannya, maupun terjadi infeksi, tidak terjadi infeksi. Nah, ini foto-fotonya, foto sebelah kiri itu adalah proses pemberian first aid hari pertama per oral. Kita pakai respon telannya dia, jadi enggak intubasi ke tembolok, jadi kita berikan sedikit demi sedikit dan satwa mau menelannya dan tidak memuntahkan kembali. Observasi pada hari pertama, hari kedua, pakan dihabiskan dengan baik, kemudian observasi pada feses, pada aktivitas defekasi, dia defekasi dengan lancar dan tidak ada darah yang menyertainya. Oke dok, ini posisi injek pada musculus pectoralis. Jadi kita melakukan injeksi pada burung itu sangat baik di musculus pectoralisnya. Kemudian ini adalah kondisi jahitan pada tembolok pasca operasi dok. Di sini terlihat, ini habis disalep ya dok ya, terlihat tidak ada simpul yang terlepas, kemudian tidak ada kebocoran dari dalam tembolok, kemudian tidak ada seperti bekuan darah yang kita lihat pada saat operasi tersebut, berarti tidak ada internal bleeding yang terjadi. Baik dok, sekian dari sharing kasus kami. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada partner saya, Dr. Nani, Dr. Rosi, dan Dr. Gama yang turut serta melakukan surgery pada kasus ini. Iya, ya, baik. Terima kasih, Dr. Elvi. Jaringan aman ya? Aman, dok. Oke, boleh dinyalain, dok, kameranya, dok, biar kelihatan lagi. Sudah nyala, dok? Belum kelihatan. Sebentar. Nah, sip. Oke. Ini sebelum kita masuk sesi diskusi, dan sambil para peserta menyiapkan pertanyaannya, ini dari Dr. Bidevecho juga menyiapkan hadiah utama ya. 1 orang pemenang, penanya terbaik, nanti akan ditentukan oleh Dr. Elvi, akan mendapatkan 2 buah tiket masuk Eco Green Park. Berlaku kapan aja ya. Bisa ketemu dan langsung. Hadiahnya jalan-jalan ya. Nah, diajak jalan-jalan. Bisa lihat kliniknya juga kali, dok? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh, oke. Special request tuh. Jadi, segera siapkan pertanyaannya. Dan sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya-tanya dulu nih. Katanya Dr. Elvi habis menjuarai lomba se-Indonesia Malaysia tentang manajemen perkandangan burung yang sesuai dengan animal welfare. Benar, dok?
Bukan dok, itu apa namanya? Itu kelompok. Itu kelompok dok. Kepalai oleh Dr. Elvi ya. Enggak dok. Nah itu gimana tuh dok? Cerita dong sedikit boleh. Jadi ada pelatihan dari PKBSI atau Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, di mana itu bertraining dengan dokter Kumbu juga. Di sana ada kita melakukan pemaparan kondisi kandang di sebuah LK, kemudian ternyata itu dilombakan, tapi hanya presentasi biasa kok dok. Tapi bisa juara 1 gitu. Enggak dok, kelompok itu. Iya, tapi juara 1. Kapan-kapan boleh nggak dipresentasikan bagaimana cara membuat kandang burung yang sesuai dengan welfare-nya tuh, Dr. Putra sampai tangan. Oke, siap ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Dr. Putra, Dr. Elvi, saya akan mengadakan commercial break dulu ya. 2 loop, boleh? 2 loop. Oke, sambil Dr. Elvi-nya minum dulu, nyemil-nyemil dulu supaya nggak masuk angin. Oke, dok sekalian, silakan disiapkan pertanyaannya ya. Pertanyaan siapkan, nanti kita langsung masuk habis commercial break. Oke.
Oke, Dok Elvi, Dok Putra, kembali lagi dalam Dr. B The Vet Show, podcast number 5. Dr. Putra sudah bergabung? Dr. Elvi? Sudah siap, Dok. Dr. Elvi boleh di-unmute? Halo? Oke, siap. Ini pertanyaan sudah banyak sekali, Dr. Elvi ya. Siap-siap saja. Dan timnya tolong dibantu dari Jatim Park Group. Oke, untuk diskusi akan saya serahkan kepada co-host saya, Dr. Putra. Saya persilakan. Oke, terima kasih Dok Binol. Ini banyak pertanyaan dan bagus-bagus ya. Ini saya masih merangkumkan terlebih dahulu supaya kita tanya jawabnya enak. Dan untuk pertama kita ambil pertanyaan. Jadi dari channel YouTube kita ada yang nanya nih. Dari Vestarial CM Marlisa. Pertanyaannya itu, Dok, izin bertanya, kiat untuk mempelajari avian medicine itu bisa dari mana? Silakan, Dok Elvi. Kiat untuk mempelajari avian medicine itu sekarang kan minat kita dulu. Kalau kebetulan saya minatnya memang ke avian dan saya bekerja memang di bird park, sehingga saya sambil belajar, sambil bekerja, sharing-sharing juga di situ. Untuk kiatnya, gini Dok, kita tidak bisa menghindari ya Dok, untuk sekarang para penghobi burung itu sudah sangat banyak, dan kalau kita punya klinik kemungkinan besar juga eksotik pasien dari eksotik termasuk burung itu juga pasti ada. Jadi kita sedikit demi sedikit harus sudah memulai untuk mempelajari avian medicine tersebut. Itu Dokter Putra. Oke ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini saya bacakan dulu. Pertanyaan kedua dari Dokter Ranti. Pertanyaannya, pada hari keberapa pos operasi burung ini bisa kembali makan biji-bijian, Dok? Itu aja. Itu kita kembali lagi melihat perkembangannya Dok. Jadi kita perkirakan sekitar 1 bulanan lah Dok. Itu pun bertahap ya Dok, kita kasih kacang dulu, baru terakhir adalah sunflower. Kita perkirakan segitu. Sekarang kasus ini masih berlangsung Dok, masih hari ke-12 kebetulan. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Nah, di sini bisa kita lakukan endoskopi untuk mengetahui kondisi temboloknya bagaimana, apakah sudah ada persembuhan di sana Dok. Melakukan uji lebih lanjut untuk pemeriksaannya. Tapi saya sendiri memperkirakan sekitar segitu. Baik Dok Putra. Oke.
Pertanyaan berikutnya dari Dr. Ace. Buku yang dipakai Dr. Elvi untuk referensi avian medicine ini apa, Dok? Bisa disebutkan biar kita juga bisa ngumpulin bukunya gitu nanti. Baik dok, untuk e-book yang saya pakai sudah saya share ke panitia, ke Dokter Binol, nanti akan di-share ke semua pesertanya dok. Dia di situ ada Avian Exotic Formula, terus Avian Surgery, dan e-book miliknya Jill Hadley. Gitu ya dok. Nanti saya share ke Dokter Binol, sebagian sudah saya share. Oke, itu ada pengobatan. Ada giveaway dari Dr. Elvi ya, buku-buku tentang avian nanti jadi akan kita bagikan di akhir acara. Oke, selanjutnya dok ya, bentar ya, saya lihat dulu pertanyaan. Untuk metode bedah ini, apakah bisa diterapkan ke semua jenis burung, dok? Ini pertanyaan dari Dokter Neneng Susanti. Jadi misalkan pasien kita yang datang itu ternyata bukan Amazon gitu, katakanlah burung makau atau mungkin sunconur. Apakah teknik operasi yang kita lakukan ini bisa dilakukan juga gitu? Jadi dok, berdasarkan buku Exotic Formulary tersebut mengatakan bahwa ketamin tunggal itu kurang efektif untuk melakukan operasi di hardtop turaco, snowy owl, jenis hoak, elang, terus kemudian juga kurang efektif untuk ostrich, dia harus menggunakan kombinasi sedasi yang lainnya. Tapi untuk pengalaman kami pribadi, kalau di Amazon ini hasilnya cukup baik. Proses kembalinya, recovery-nya cepat karena kita tidak menggunakan sedasi untuk muscle relaksannya. Begitu pengalaman kami. Untuk teknik operasinya sendiri gimana dok? Apakah sama gitu kan kayak tadi kan ada sayatannya dan kemudian jahitannya itu apakah untuk tiap burung yang berbeda itu sama atau enggak? Jadi untuk teknik jahitan ya dok, teknik operasinya termasuk penjahitannya, contohnya. Jadi penjahitan itu menggunakan, kalau di sumber yang kami baca itu ada yang menggunakan lambat aja, tapi kita modifikasi sendiri dok, memperkuat dengan continuous interlock. Kemudian yang penjahitan kulitnya itu menggunakan simpul ganda yang 3 tadi itu. Untuk tekniknya sebagian besar sama dok, untuk burung-burung yang memiliki tembolok di area bukan di area regio cervicalis seperti julang dan kasuari, dia sulit dilakukan dok, untuk teknik ini karena temboloknya tersimpan di dalam rongga abdomennya. Untuk sebagian paruh bengkok sama. Oke, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Dokter Rahmat dan Dokter Wangsit. Ini ada pertanyaannya mirip-mirip nih. Jadi bagaimana cara agar luka jahitan itu tidak dicabut sama burungnya itu? Cara pencegahannya itu bagaimana? Apakah menggunakan kolar atau pakai metode lain seperti itu? Ya dok, ada kolar khusus avian dok. Memang tersedia kolar khusus avian. Juga ada beberapa company yang mengeluarkan kolar tersebut. Tapi di sini kami melakukan pengamatan bahwa dia tidak mencabuti, kita tidak usah
membuat kolarnya karena uh, cukup menyiksa buat burung setahu saya. Jadi dia bisa dihancurkan kolarnya. Saya pernah operasi semacam ini juga dihancurkan. Jadi kita manajemen dari rasa sakit, manajemen rasa sakitnya, terus kita menghindari rasa gatal akibat jahitannya. Gitu. Kita lakukan seaseptis mungkin untuk biar tidak mengganggu jahitannya. Gitu, Dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dok Ade Kantari Wanda Alfa Putri. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah kasus crop statis ini sering terjadi pada jenis-jenis lovebird atau kakatua? Kemudian yang kedua, pada saat operasi apakah dokter memberikan cairan infus? Kemudian kalau memang di infus itu rutenya lewat mana dan cairannya apa? Terima kasih. Baik, Dok, yang pertama tadi di lovebird ya, Dok ya? Iya, lovebird dan kakatua. Jadi ini prevalensinya memang tinggi di paru bengkok, Dok. Paru bengkok juga tinggi. Even termasuk dia burung-burung yang memakan biji, Dok. Memakan biji. Yang kedua apa ya, Dok ya? Yang kedua, pemberian terapi cairan selama operasi dilakukan nggak? Kalau dilakukan, rutenya lewat apa, kemudian cairannya apa, infusnya? Jadi, Dok, di sini saya tidak melakukan pemberian cairan infus karena satwa tidak menunjukkan dehidrasi. Dehidrasi tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi di situ. Kalaupun dilakukan, saya memilih intraselomik, Dok. Intraselomik langsung ke rongga abdomen, tapi harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati, Dok, karena rongga abdomen dia terdapat air sac yang mudah sekali ruptur. Pilihan lain bisa melalui intraoseus, tapi itu menyiksa sekali, Dok ya. Terus ada lagi yang intravena dari vena brachialis di sayap, tapi kalau di burung sangat sulit karena geraknya yang begitu aktif, apalagi paru bengkok ya, Dok ya. Dalam keadaan-keadaan yang sangat drop sekali perlu dilakukan infus. Kalau cairan infus sendiri melihat kondisinya, Dok, kan macam-macam cairan infusnya. Cairan infusnya ada yang untuk rehidrasi aja, ada yang untuk menambah ATP seperti glukos. Lihat kondisi satwanya. Gitu, Dok. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dr. Peter Kombo. Oke, pertanyaannya pada penanganan pos operasi, apakah dilakukan pembatasan dalam pemberian pakan, mulai dari volumenya dan intensitas pemberian pakan, mengingat kapasitas temboloknya yang sekarang sudah berkurang. Kemudian satu lagi, pertimbangan apa yang dilakukan perawatan ini tetap dilakukan di enclosure dan apakah juga dilakukan pada burung-burung lainnya? Itu aja, Dok. Terima kasih pertanyaannya, Dokter. Jadi yang pertama pembatasan pos operasi ini tentang makanan. Kami lakukan pembatasan, Dok. Jadi yang pengalaman kami kapasitas untuk tembolok Amazon itu berkisar antara kita sekalinya kita melakukan misal hand rearing pada Amazon itu kita bisa mencapai 6 ml, sehingga kita ambil setengahnya, Dok. Saya lakukan ambil setengahnya 3 ml. 3 ml ya, Dok. Kemudian yang tadi apa, Dok? Enclosure ya. Kedua, pertimbangan perawatan dilakukan di enclosure itu kenapa, Dok? Dan apakah dilakukan juga pada jenis burung lainnya? Jadi pertimbangan pertama, Dok, ini kasus untuk burung yang sosialis, burung dalam suatu kelompok.
dia satu kandang eklosur, ada satu pasang, dia dengan pasangannya. Pertimbangannya ketika burung itu adalah burung kelompok dan dipisahkan bisa menimbulkan stres dan memperburuk kondisi pasien. Ini biasanya yang nggak bisa dipisahkan itu flamingo, black swan, Macau, dan Amazon kawan saya. Dia pernah pengalaman dari kolega memisahkan flamingo hanya sakit ringan, kemudian flamingonya bisa mati. Tentunya ada faktor lainnya ya, tapi dia mendepres stresnya lebih tinggi. Kemudian pertimbangan kedua tadi di enclosure. Yang kedua adalah kami duga penyakit ini bukan penyakit kontagius, menular yang kontagius seperti Newcastle disease atau avian influenza yang bisa berdampak kematian pada koloninya atau pasangannya. Ini tidak dilakukan di semua satwa ya dok ya, untuk perawatan di enclosure, hanya satwa-satwa tertentu yang kami pertimbangkan kasus penyakitnya itu masih bisa dirawat untuk enclosure dan tidak perlu dipisahkan seperti perawatan misalnya kalau perawatan jenis waterfall seperti bebek kita pindahkan ke kandang perawatan dan kita beri teman dia seperti itu. Terus seperti kasuari yang soliter perawatannya tidak hanya perawatan, dia ditempatkan kandangnya pun kandang satu-satu seperti itu. Oke, gimana? Sudah cukup jawabannya? Sudah. Kita pindah dulu ya. Untuk dokter sekalian, kalau misalkan tadi ada pertanyaannya yang jawabannya dirasa kurang, boleh ditanyakan tambahannya. Nanti kalau misalkan waktu kita cukup, kita akan balik lagi ke pertanyaan itu. Oke, kita lanjut pertanyaannya berikutnya, Dok Elvi. Ini dari Dok Wafa Agia. Selamat malam, Dok. Izin bertanya bagaimana menyiasati nutrisi post-operasi, mengingat kapasitas crop yang berkurang, tetapi kebutuhan gizi meningkat karena karena burung dalam masa penyembuhan gitu. Kemudian untuk antibiotik, kalau kita tidak menggunakan enro, pilihan lainnya apa, Dok? Itu, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita kalau tidak menggunakan enro, the best choice-nya kita menggunakan antibiotik untuk saluran cerna. Dengan basic trimethoprim sulfa juga bisa digunakan, dan antibiotik lainnya yang dia sensitif terhadap bakteri-bakteri yang biasanya menyebabkan infeksi sekunder seperti E. coli, Salmonella, Haemophilus, seperti itu bisa digunakan. Jadi drug of choice-nya selain itu kami menggunakan trimethoprim sulfa. Kemudian tadi apa tuh? Pemberian nutrisinya bagaimana menyiasati untuk nutrisi post operatif? Jadi nutrisi post operatif dok kami tadi pilihan menggunakan first aid itu. Penggunaan first aid itu dia memang nutrisi khusus untuk burung-burung yang sakit dengan sedikit nutrisi yang masuk, dia isinya sudah memenuhi EMR atau kebutuhan metabolik energi dari burung tersebut. Tapi dok, kami pertimbangannya menghentikan itu karena memang kami lebih baik dengan pakan alaminya dok, pakan alaminya pepaya. Kebetulan pada kasus ini dia di hari pertama sudah nafsu makannya sudah tinggi, sudah makan lagi seperti itu. Pemberian vitamin juga tetap diberikan. Kalau misal dalam kasus ini sebenarnya tembolok yang dikurangi itu tidak terlalu banyak dok. Pada kasus saya memperhitungkan juga dengan volume pakan yang kebutuhan pakan dia seperti apa, sehingga jaringan nekrosa yang kami hilangi tidak begitu signifikan untuk volume dia makan ke tembolok.
Oke, sekarang pertanyaan terakhir dok ya, ini dari Dokter Kenda Aditya. Iya, Dok. Pertanyaannya itu tadi kan dokter menyebutkan penggunaan tolfenamic acid ya dalam obat post operasi ya. Ini pertimbangannya apa? Kenapa dokter menggunakan tolfenamic acid? Kemudian kalau misalkan kita nggak punya tolfenamic acid, ada opsi yang lain nggak obat-obatan untuk yang bisa menggantikan tolfenamic acid ini? Itu ya dok. Ya dok, terima kasih. Jadi pertimbangannya saya menggunakan tolfenamic acid merupakan dia satu rangkaian obat yang memiliki manfaat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi dalam satu sediaan. Dia merupakan NSAID, di mana NSAID itu dia bisa menghambat produksi dari COX-1 dan COX-2 yang dia nantinya akan menghambat produksi prostaglandin yang akan mempengaruhi reaksi peradangan yang kan sifatnya prostaglandin itu iritan juga ke endotel pembuluh darah ya dok ya. Jadi dia dihambat produksinya oleh tolfedin ini. The drug of choice lain dalam kasus ini dia adalah meloxicam. Meloxicam sangat baik dok buat avian untuk painkillernya yang kami sarankan. Oke, dengan ini sesi tanya jawab sudah selesai ya, Dok Elvi. Kalau dari pertanyaan tadi, beberapa pertanyaan tadi, silahkan dipilih pertanyaan yang bakal dapat tiket ya. Tiket nanti bisa dilaporkan ke Dokter Binol pengundiannya supaya nanti kita umumkan di akhir acara. Oke, Dokter Binol, sekian dari saya untuk sesi diskusinya. Saya kembalikan kepada Dokter Binol. Dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih banyak, Dr. Putra. Oke, sudah melit sesi diskusi kita. Gimana, Dr. Elvi? Kayak ujian sidang ya dok ya. Ujian sidang. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan sih, tapi nanti yang belum bisa terjawab bisa lewat email ataupun lewat akun Instagramnya Dok Elvi, boleh ya? Boleh. Oke, @elvi_dwi_yunitasari. Itu tadi kalau di akun Dr. B itu di-mention terus tuh, bisa tinggal diklik. Oke, Dr. Elvi, sudah bisa menentukan satu pemenangnya? Bingung saya dok, pertanyaannya bagus semua dari audiens. Ya, tapi cuma satu yang bisa menang. Yang tadi beberapa teknik operasi yang bisa diterapkan itu dok dari siapa ya? Teknik operasi, bentar. Dokter Neneng Susanti. Iya dok. Dr. Neneng? Iya. Oke, selamat Dr. Neneng. Bentar. Terima kasih. Dapat semua bagus banget. Nah, tuh ya, dapat satu sesi khusus ke Eco Gear Park. Mungkin ada satu saat nanti jalan kemana? Ke Batu ya. Di Jati Park satunya ada nanti ya. Bukan dok ya? Di Jati Park 1 kan ya? Bukan, di Eco Green Park-nya sendiri, lingkungan Jati Park 2, sebelahnya Batu Secret Zoo. Oke, sebelahnya Batu Secret Zoo. Nah, nanti ada tour khusus private oleh Dr. Elvi. Nanti bisa kabarin saya dan kabarin Dr. Elvi kapan kira-kira bisa main ke Batunya buat 2 orang. Ya. Ya, oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Selamat Dr. Santi. Dan Dr. Elvi, sebelum kita tutup, silakan menyampaikan closing statement dan juga quotes-nya. Ini saya tampilkan. Boleh dibaca dulu baru dijelaskan maknanya apa di balik kata-kata ini. Love your jobs, love your team, and do your best for animal health. Jadi
cintai dulu kerjaan kamu, kemudian cintai tim yang bekerja dengan kamu, karena kita sendiri sebagai dokter hewan nggak bisa berdiri sendiri, kita adalah satu tim. Seperti saya ada partner dokter saya, kemudian keeper-keeper dan manajemen, dan kemudian lakukan yang terbaik dulu untuk kesehatan hewannya, Dok. Seberapa berat itu, seberapa sulitnya caranya, lakukan dulu untuk yang terbaik untuk satuannya dulu. Sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila nanti ada pertanyaan yang di luar kasus ini, silakan Dok bisa menghubungi saya via WA, via email, ataupun Instagram saya. Dan saya menerima masukan apapun bila mungkin ada sharing kasus apapun ya. Siap. Ini road to be the white avian vet ya. Kebanggaan Indonesia kita. Iya. Oke, ini ternyata Dokter Neneng Susanti ada di Nganjuk. Dokter Neneng bisa terhubung? Ya. Boleh di-unmute, Dok? Boleh, Dokter Putra, tolong. Boleh sebentar ya, ini Dokter Neneng. Ternyata dekat. Nganjuk ke Batu dekat. Berapa jam tuh? Nganjuk. Dekat. Berapa jam? Ya? Kameranya lain, Dok. Silakan, Dok. Enggak apa-apa. Biar kelihatan nih se-Indonesia Raya dan Malaysia nih. Ya, selamat Dokter Neneng Susanti. Halo. Dok Neneng. Sambungan terputus seperti Dok Binol. Oh, masih ada? Masih. Dokter Neneng bisa bergabung? Ya wes. Kalau nggak bisa nggak apa-apa nanti. Yang penting tiketnya bisanya. Oh, itu ada Dokter Neneng. Ya. Nah, selamat Dokter Neneng. Ya. Waduh, ini lagi di Eropa nih kayaknya. Di Granada. Iya. Makasih ya, Dokter Elvi. Sama-sama. Kira-kira mau datang ke Batu kapan? Kapan nih? Secepatnya. Oh, secepatnya. Boleh kapan aja, Dok. Gimana? Iya deh, insya Allah. Pokoknya nanti sama Dokter Elvi bisa koordinasi juga ya. Iya deh. Dokter Elvi boleh dihafalin. Ini rumahnya Dokter Neneng yang cantik. Hafalin. Iya. Adik kelas ya berarti ya? Oh iya, angkatan berapa? Saya angkatan 29. Oh iya, seniornya nih berarti harus dijamu lebih spesial nih Dokter Elvi. Iya. Senior ini saya banyak belajar. Oke. Baik, sebelum Terima kasih semuanya. Sama Dokter Neneng. Oke, Dokter Neneng bisa kirim chat ke WhatsApp saya ya. Sudah saya kirim di grup. Nanti kita tunggu kapan mau datang dan kita koordinasi. Baik, terima kasih banyak Dokter Hewan Elvi Dwi Yunitasari dari Eco Green Park, our White Avian Vet. Ya, terima kasih for sharing the material presentation for tonight. Semoga bisa jadi berkah, amal jariah, dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Jangan segan-segan untuk mengisi di Dr. B Pet Show podcast selanjutnya ya, Dok. Baik. Karena masih banyak yang ingin bertanya-tanya tentang burung. Siap. Paling seru nih kalau ngomongin burung malam-malam nih kayaknya. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan dari Dr. B The Pet Show. Materi Dr. Elvi dan juga formularinya akan kami kirimkan insya Allah dalam 3 hari ke depan maksimal. Kami kirimkan via email, link Google Drive-nya. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram Dr. B_The Pet Show dan juga akunnya Dr. Elvi ya, @elvi_Yunitasari. Dan please yang terakhir, like dan subscribe our YouTube channel Dr. B The Pet Show. Ini karena lagi mengejar nih ya
minimal 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang, guys, supaya bisa semakin jos dan makin keren Dr. BFP Show-nya. Oke, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk podcast number 6, ya, hari Minggu depan, bersama Dr. Rizal, tentang giardiasis. Kita gabung lagi, insya Allah, minggu depan malam. Dan saya, Dr. Binol, dari Dr. B The Pet Show, dan co-host saya, Dr. Putra. Mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Elvi, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita bisa ketemu secara offline ya. Semoga corona ini bisa segera berakhir pandeminya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.